gimana sih di hati tapi ya, lu gimana sih, udah disuruh diem juga, dasar gila lo ya. Jadi Din Hadir. Sebentar. Belum ready. Sudah. jadi sudah bisa memaafkan. 98% ya. 98% itu yang seperti apa gambarannya? Basically misalnya ada oknum A gitu. I decided untuk memaafkan dia. Tapi kadang-kadang pas ada inget memori gitu, terus kayak, oh iya kan aku udah memaafkan ya, gitu. Jadi kayak yang udah nggak usah jadi sebuah isu lagi di perasaan gitu. Tapi kadang-kadang kayak, oh iya kan aku udah maafin, udahlah, gitu. Tapi pas udahlah, it's literally gone, gitu. Beda dengan kayak dulu saat belum memaafkan. Pas ada memori itu, kita kayak yang langsung kayak ke-trigger, terus kayak yang, mama gitu, langsung kayak entah itu marah banget, sedih banget, kecewa banget, bete banget, dan kita kepikiran orang tuh emang jahat, dia tuh ini gitu. Nah kalau ini literally tek, iya kan aku pernah maafkan dia, gitu. Udahlah, langsung sangat cepat prosesnya. 2% itu sepersekian detik rasa itu ada gitu, rasa itu judgement yang parah ya. Parah juga beda banget sama trigger yang dulu. Trigger yang dulu kayak, kalau ini kayak parah ya, kayak wajahnya santai banget, parah ya. Kalau yang dulu kayak parah banget, beda banget ya Om ya. Yeah. Itu makanya 98%. Oke. Gimana sih kok bisa akhirnya sampai dengan memaafkan dan hasilnya yang dulu wah parah banget sekarang parah ini. Ini disclaimer dulu gitu ya. Mungkin akan berbeda yang akan Dini alami dan teman-teman alami, karena kalau Dini itu dialami belasan tahun lah gambarannya kayak gitu. Butuh prosesnya akan jauh lebih lama. Intinya disclaimer itu. Dini itu start berpikir untuk aku mau maafin nih. Aku mau maafin tuh 2018. Prosesnya pertama Dini sadari dulu Dini mau memaafkan. Munculnya keinginan untuk memaafkan itu karena ada pemikiran apa sebelumnya? Dini tuh anaknya kan K-pores, tapi K-poresnya dengan ilmu orang gitu. Kayak misalnya lihat Om gitu, habis dialami ini, terus Om memaafkan kayak, kok bisa secepat itu sih? Gitu. Kok bisa ya? Jadi Dini dipertemukan oleh orang-orang yang so easy to forgive gitu loh. Salah satu tipikal Dini adalah orang yang per 3 bulan Dini memperbaiki diri Dini. Jadi saya bulan ini misalnya penampilan gitu, 3 bulan kemudian Dini bisa kayak attitude untuk rajin mandi pagi 3 bulan ya. Nah Dini kayak itu gimana caranya mandi pagi rajin tuh? Tahun saat sadar kayak orang-orang tuh bisa kok Dini nggak bisa, itu yang ngebuat Dini kayak ke-trigger, Dini mau maafin deh. Tapi aku buta caranya. Honestly aku nggak pernah tahu rasanya memaafkan seumur hidup aku. Belum tahu rasanya nggak pernah memaafkan. Nggak pernah, seumur hidup aku nggak pernah ngerasain. Baru ngerasainnya itu Maret 2024. Aku nggak pernah merasakan apapun itu, aku nggak pernah. Jadi pas saat orang maafkan, aku nggak tahu tuh rasanya apa. Oke. Ketika muncul kesadaran untuk memaafkan, itu dalam bayangan itu apa? Memang maafkan itu penting gitu. Dini kan suka dengerin podcast atau baca buku yang tentang development gitu-gitu kan. Suka bilang kalau kita tuh harus memaafkan, dan di Islam pun ada yang katanya orang yang cuma sholat doang tapi masuk surga ternyata setiap malamnya itu memaafkan orang gitu kan. Sesimpel memaafkan aja gitu. Maksud aku it's a big thing gitu loh, Om. Tapi aku nggak paham. So, aku kayak memaafkan itu bagusnya apa, ininya apa, itunya apa. Aku kayak yang, ya kata agama, ya kata buku development self gitu, kata podcast gitu, bagus gitu. So, ya kenapa enggak dicoba. Jadi penasaran dengan apa sih rasanya memaafkan itu. Sampai 1 tahun Dini coba, Dini
kok masih belum bisa memaafkan ya, kenapa orang bisa 1 detik kok Dini nggak bisa ya gitu. Sementara Dini belum bisa memaafkan, dampaknya apa pada Dini? Masih kesal setiap hari, setiap detik, setiap Kesal setiap tiap bangun. hari, oke. Bahkan Dini sempat ke umroh 2019, tujuannya ke Madinah, terus minta sama Allah, ya Allah izinkan Dini bisa memaafkan. Jadi tujuan Dini umroh cuma itu satu, gitu. Saking udah nyoba setahun tuh nggak bisa, akhirnya 2019 akhirnya Dini umroh, Dini coba gitu kan. Terus Dini coba dengan nanya-nanya orang aja, sembarang orang yang emang kok dia bisa sih cepat, Dini tanya. Pasti jawabannya ya udah ngapain, ditahan-tahanin, ya udahlah lepasin aja kayak gitu-gitu kan. Yang tidak membuat Dini bisa make sense gitu. Nah, waktu itu ada nggak imajinasi ketika aku bisa memaafkan, apa yang terjadi pada Nggak diriku? ada, karena nggak tahu Nggak ada. rasanya. Jadi hanya sekedar memaafkan tuh kayak gimana sih gitu? Kayak gimana sih gitu. Karena beda nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu dulu itu tahu caranya memaafkan, terus ada sebuah emosi terus akhirnya memaafkan, kan tahu ya bedanya ya. Ini nggak pernah tahu dari kecil, so nggak bisa yang Om describe tuh, nggak bisa. Jadi Dini Nggak sejak ada kecil, bayangannya gimana. jadi Dini sejak kecil ketika mengalami satu situasi yang membuat Dini kesal, marah, sedih karena perbuatan orang lain, perkataan orang lain, hurt di sini, terus udah dibiarin aja gitu. Ya udah. Udah. Gitu. Ya Jadi itu yang hurt Dini tahu. itu tersimpan terus selama ini ya. Iya, karena Dini nggak tahu how to process it gitu. Jadi ya kalau Om bilang kayak gitu sebagai Dini yang dulu ya. Iya. Ya nggak tahu. Oke, teman-teman, ini ada satu hal yang bagi saya juga baru pertama kali menemukan. Ya ketika kan pasti ada pernah tersinggung, pernah sakit hati, pernah merasa, nah itu hanya tersimpan saja ya. Ya cukup tahu lah. Cukup tahu lah. Atau ku bentak balik, ku ngamuk balik. Oke. Sebagai ekspresi itu, sebagai ekspresi. Dan peristiwa-peristiwa di masa lalu itu sempat jadi semacam traumatik atau referensi untuk ngadepi peristiwa berikutnya nggak? Oh ya pasti, semuanya. Jadi pas itu sempat ke TOTS ID 2019, ketemu sama Mas Reza Gunawan almarhum. Terus ngelihat beliau ikut seminar. Reza Gunawan, TOS IDIS? TOS IDIS. Salah ya? Bukan TED Talk kali. Lupa. Kalau TOS IDIS itu kan komunitas provokasi. Aduh, aku kebalik-balik. Berarti maaf ya, ini guys. TED Talk. TED Talk yang di JCC. Aduh, aku lupa. Di JCC. Iya. Ya mungkin TED Talk. Iya, mungkin TED Talk. Karena mungkin aku terlalu sering sama. Kualitas TOS IDIS itu sekualitas TED Talk. Jadi brainnya sama. Terus? Ya, Mas Reza itu sebenarnya simpel, cuma ngebawain gimana caranya kerja itu nggak stres. Ya, Om Reza cuma ngajarin itu doang, tapi pas ketemu Om Reza bawaannya tuh kayak adem, tenang gitu. Terus pas dilakuin tuh pas di dunia kerja tuh efektif gitu. Padahal cuma ngatur pernafasan simple like 5 menit. Waktu itu apa yang diajarkan? Cuma ya intinya dia ngajarin kalau kerja itu ya nggak usah, maksudnya ngoyo tuh buat apa kayak gitu. Tapi ini kasar banget ya, jadi mungkin teman-teman nggak akan sama persis. Ngoyo tuh kayak gimana, buat apa gitu. Dijelaskan sampai aku paham kalau nggak perlu ngoyo dalam bekerja. Sedangkan dia tuh orangnya hard worker. Dulu tuh kayak pulang jam 2, masuk 7:30, 2 pagi, 7:30. Jadi yang dimaksud dengan jangan ngoyonya waktu itu tuh apa yang dipahami? Dini pahami lebih ke gini. Kok enak ya auranya gitu. Nah jadinya Dini tertarik sama Mas Reza dan Dini mendalami apapun di video YouTube-nya Mas Reza. Learning besarnya apa dari situ? Learning besarnya adalah di situ menyelesaikan beberapa trauma, tapi dengan cara mengekspresikan trauma itu gitu. Jadi kadang kan orang memaafkan, ya maafkan, stepnya tuh ini, tapi lupa step memaafkan itu. Ini ada emosi yang masih tersimpan, so ya udah kita maafin aja. Nggak bisa sesimpel itu. Ada emosi yang tertahankan. Terus di tahun 2020 ke-trigger. Jadi ada temen SMA lagi video call, biasa lah ya silaturahmi gitu. Dia video call gitu. Dia anaknya sama suaminya, sama teman aku. Jadi ada banyak orang.
Terus anak kecilnya itu, ini jam 6 sore, ketawa mulu. Padahal kita nggak ngomong sama si anak kecil ini, tapi ketawa mulu. Terus kita disuruh diem, diem, ntar malah batuk loh. Ih maghrib jangan ketawa-ketawa gitu kan. Ketawa terus, ketawa mulu, hahaha. Ini kenapa sih ketawa mulu gitu kan. Mamanya udah bilang, udah nak, udah nggak usah ketawa. Ih apa sih ini ketawain, udah digituin, udah diem gitu. Tapi nggak mau diem nih selama 5 menit, 10 menit. Terjadilah batuk, terus akhirnya kesedek makanan kecil, cemilan gitu. Si anak kecil ini. Terus papanya ngamuk, kamu tuh bisa nggak sih jagain anak? Kamu ajak bercanda terus. Kayak mamanya tuh kayak di, gitu. Kok mamanya sih yang salah? Yang aku salahkan adalah tebak anaknya. Aku marahin anaknya. Di hati aku tapi, aku nggak ngomong karena aku tipe kalian diem dulu kan. Simpati terhadap mamanya. Kayak traumatik lebih ke. Pas ini nyalain si anak 2 tahun ini, bener kayak yang, lu gimana sih di hati tapi ya? Lu gimana sih? Udah disuruh diem juga, dasar. Gitu kan. Tapi langsung Dini kayak, langsung astagfirullahaladzim. Nah, anak 2 tahun apa salahnya? Dia nggak tahu, nggak ngerti. Lah, yang salah seharusnya suaminya dong. Kenapa kita nyalain anak kecil gitu? Di situ Dini tahu ada yang salah dengan Dini. Nah, dari situ Dini langsung ketakutan. Takut kalau nanti punya anak. Anyway, Dini masih single. That's why Dini kayak... Ini garis bawah ya, masih single ya. Oke, nanti hubungi saya ya. Jadi Dini tuh ketakutan kalau nanti Dini punya pasangan dan punya anak, Dini akan nyalain anak. Karena jelas banget yang dilakukan adalah nyalain anak. Perjalanannya kayak lumayan lama, tapi spesifik seminggu sekali gitu untuk ngeluarin, ekspresikan apapun yang Dini pendam dari Dini super kecil. Dikeluarin terus. Tekniknya atau yang diajarkan oleh Reza Gunawan itu adalah simpanan emosi yang hasil dari pendaman kejadian-kejadian kemarin-kemarin. Itu intinya dikeluarkan kan. Oke. Nah setelah itu apa? Sekarang Dini udah bisa mengekspresikan sendiri kalau misalnya tiba-tiba terluka. Jadi itu yang pertama kan mengekspresikan, belajar apapun itu tentang diri Dini sendiri, apa yang Dini suka, apa yang Dini nggak suka. Kalau tahu suka, otomatis habis diekspresikan gimana buat diri happy kayak gitu. Jadi Dini mempelajari itu 4 tahun. Habis itu tiba-tiba ada kelasnya Mas Aji Santoso Putro ya. Iya. Dari situ Dini belajar memaafkan. Oh begitu ya teorinya. Tapi masih teori gitu kan. Terus malamnya ketemu Om Pras. Nah kalau Om Pras langsung ngepraktekin memaafkannya gitu. Jadi teori kan kadang-kadang kayak yang gimana applicable-nya ya? Gimana ya? Ya udah gitu. Tapi ternyata digali, ternyata belum. Terus diajarin step by step-nya, habis diajarin sama Om, baru bisa maafkan. Gitu. Boleh di-remind lagi nggak pada saat itu step by step-nya itu apa sehingga Dini akhirnya menyatakan bisa memaafkan? Yang pertama itu identifier ya. Identifier efek dari kekesalan atau amarah ini apa sih kayak gitu. Jadi describe dulu apa yang kita rasa, apa yang bikin kita emosi, apa trigger bla 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 bla. Abis Dini tahu, oh Dini marah sama dia, marah karena ini. Dan itu berefek apa sama Dini? Efeknya adalah Dini ketakutan atau Dini nggak berani A, B, C, D, F, G, J, K gitu kan. Terus dari ketakutan itu Dini akan tanya gitu sama si takut itu gitu. Si takut kenapa kamu takut? Jadi lebih mendalaminya lagi gitu kan. Baru kita ke orang itu si pelakunya. Pelakunya ngelakuin itu atas dasar apa gitu. Apakah dia nggak ngerti kalau misalnya ngelakuin itu ternyata buruk di orang lain. Ego kah apa? Kalau orang ego ya dia nggak sadar kalau dirinya itu ego gitu kan. Itu habis itu apakah dia dalam pain atau apa gitu, misalnya dia membentak Dini ya karena dia tuh dalam rush buru-buru jadi dia ngebentak.
Nah, dia nggak sadar kalau efek ngebentaknya adalah Dini sakit hati. Gitu kan, itu 2 gitu. Habis itu yang 3, kan biasanya kalau kita menahan emosi, itu akan jadi cycle karma berulang gitu. Emosi terbawa, terus kita lampiasin ke orang, baik itu dengan jutek atau apa, dia juga ngebawa gitu, terus nanti akan ke kita lagi gitu. Ujungnya kan ke kita lagi gitu. So, buat nge-close itu si cycle, maafin. Nah, yang paling penting adalah decision untuk memaafkan itu gitu. Yang Dini nggak pernah Dini lakukan dari kecil adalah decision, mengambil keputusan. Karena Dini nggak mengerti. Sebelum memutuskan berarti menerima dulu bahwa ada peristiwa itu sudah terjadi, tidak bisa diubah lagi. Menerima pada saat itu saya memberi makna ini, menerima bahwa boleh jadi dasar orang itu melakukan perbuatan itu adalah itu tadi. Dan juga termasuk menerima bahwa saya sakit hati, menerima saya marah. Ada momen Dini kayak diem dulu gitu, kayak nge-flashback semua yang bikin Dini emosi gitu kan, kayak oh ya ini terjadi nih. Nah, kadang-kadang kita void itu nggak terjadi kalau terlalu berat terjadi. Gitu ya. Karena dasarnya memaafkan itu adalah menerima dulu. Flashback all memory itu pernah ada, itu valid perasaannya. Habis itu baru Dini ngambil decision itu. Sebelum ngambil keputusan ada lagi. Jadi memahami apa sih pentingnya memaafkan, supaya apa hidup itu. Ternyata yang miss dari Dini, yang Om kasih tahu pas malam itu adalah decision. Karena Dini ternyata karakter orang yang tidak pernah mengambil decision, gitu. Jadi pas saat itu setelah diputuskan untuk oh yaudah memaafkan, tapi dengan melewati semua yang belakangnya dulu ya, itu baru deh kayak oh udah, gue udah maafin. Oh iya, gue udah memutuskan untuk memaafkan gitu. Aku udah memutuskan untuk memaafkan. Makanya jadi 98% karena ada gong si memutuskan itu. Ya. Dan kenapa memutuskan atau decision itu menjadi titik besarnya Dini? Karena tadi kata-kata Dini selama ini nggak pernah memutuskan. Artinya keputusan bukan berasal dari Dini, dari orang lain, dari lingkungan, victim, powerless. Nah, begitu mau ngambil keputusan, Dini beralih dari victim menjadi pelaku, pemimpin atas diri, berdaulat atas diri, menjadi manusia, bukan menjadi korban, pelaku. Makanya pelaku mengambil keputusan. Keputusan adalah ciri dari pelaku. Jadi itulah tadi proses menerima, menjadi pelaku, kemudian mau ngapain, putuskan. Apa yang terjadi setelah ngambil keputusan itu? Setelah malam itu, besok paginya Dini coba mengaplikasikan ke momen-momen yang membuat Dini ke-trigger atau bangun tidur rasanya ada rasa yang kesal atau emosi apapun gitu. Jadi kayak misalnya ada momen A gitu, Dini ingat, terus Dini praktekin tuh semuanya gitu. Tapi memang karena emang emosinya juga udah dikeluarin, tapi itu tadi step by step yang Om sempat kasih tahu belum Dini lakukan. Jadi setiap hari Dini coba rasa kekesalan tuh Dini keluarkan, rasakan, terus yang tadi step by step Om lakukan, Om sampaikan, Dini lakuin, habis itu maafin, terus lagi. Nah, sampai di momen kayak mungkin kalau Dini inget-inget, apalagi ya gitu, apalagi ya, nah, itu mungkin kayak udah apalagi yang perlu aku maafin nih, mana lagi nih yang perlu dimaafkan gitu. Nah, pas udah di momen itu baru kayak yang otaknya tuh kayak open gitu. Karena nggak ada yang Dini pikirin dengan rasa kesal. Dan dampak besarnya apa sekarang? Contoh, ini terjadi 3 hari lalu, 4 hari lalu gitu. Jadi kan ini habis operasi ya nih, masih pakai knee brace, masih pakai kruk gitu kan. Terus
Habis kayak gitu, Dini ke Pacific Place. Pulang pesen Uber. Nah, intinya itu Grab, nggak ada Uber. Abang Grabnya kayak nggak tahu kalau aku pakai Kruk ya. Dia nggak ngantri, dia malas ngantri kayaknya. Jadi dia kesini gitu kan. Pas aku udah mau masuk nih, it's mean kaki kanan aku tuh lagi try to masuk gitu ya. Ini mobil malah jalan menuju kaki kiri aku. Sapam semuanya tuh pada tersentak kaget gitu kayak, gitu. Semuanya pada naik pitam semua gitu. So aku kayak yang tahan, tapi tetap langsung buka masker, gila lo ya. Ada gila lo ya. Di situ kan state-nya aku udah emosi ya, marah ya gitu kan. Nah itu kan suatu hal yang, aduh anjir aku marah nih. Waduh aku marah nih, marah banget nih gitu kan. Aku tahu nggak semua orang bisa ngebantu aku untuk mengeluarkan rasa emosi aku. Itu mungkin kalau orang sekelas Om, Mas Reza, Mbak Lema kayak gitu-gitu bisa gitu kan. Tapi hanya orang-orang terpilih lah yang bisa mengeluarkan emosi orang gitu. Aku tahu ini driver depan nggak bisa ngeluarin ekspresi aku. Sedangkan aku harus keluarin nih gitu. So karena aku udah belajar 4 tahun ya, jadi aku langsung buka handphone aku. Banyak banget cara ekspresi aku, tapi yang bisa aku lakukan di mobil tuh nulis di note. So aku tulis semuanya, babi, semua kalimat kasar aku apapun, sampai sepuas-puasnya. It means sepuas-puasnya tuh sampai aku kan sejamnya perjalanan, setengah jam, gitu. Ekspresi aku keluarin udah semuanya. Udah kayak gitu, baru aku kayak memahami dia gitu. Dia tuh mungkin dia itu nggak sadar kalau dengan cara buru-buru dia bisa nyebabin aku operasi ketiga. Itu operasi kedua, ini operasi ketiga gara-gara mobil itu gitu. Mungkin dia nggak sadar, terus mungkin juga dia state-nya mungkin lagi pengen buru-buru kemana, atau emang lagi rush, jantungnya pengen buru-buru or something, jadi nggak sabar or something kayak gitu-gitu. Terus juga hasil ngobrol juga, emang kalau orang Indonesia kalau dalam antrian tuh nggak pernah sabar kan. Dalam antrian makanan lah, mobil lah, apalah kayak gitu. Jadi kayak oh ya emang ada budaya di sini kayak gitu. Jadi aku coba memahami gitu. Terus aku kayak lu ntar aku juga nggak mau. Nah terus tadi tujuan aku udahlah, dibandingkan aku emosi ini aku pegang terus, ntar yang ada aku jadinya cycle ya, pulang emosi, ketemu orang rumah ya, anak-anak di rumah ntar ngomel or something gitu kan, muter ya. Atau ada yang telepon, misalnya Om telepon terus aku jutek kan, muter tuh semua kan, cycling karma is berjalan gitu kan. Udahlah aku mau stop emosi ini gitu. Terus aku ntar ceritain ke temen aku, tunggu kebawa lah emosi itu ke dia kayak gitu-gitu. Tujuan aku pengen mutus itu gitu, udah aku putus. Abis itu ya itu aku jalanin semua step by step yang Om lakukan di mobil di 30 menit terakhir. Terus akhirnya yang terakhir nih pas udah mau pulang, udah mau nyampe rumah, aku putusin deh, aku maafin dia gitu. Aku maafin, aku maafin, terus udah gitu aja. Terus ketemu orang ketawa ketiwi gitu. Terus tiba-tiba aku keingat momen itu lagi, itu balik ya, namanya juga manusia ya. Ingat, ih gila ya, parah ya. Itu kan aku udah mutusin nih untuk memaafkan. Udahlah, gitu. So cepat untuk kadarnya Dini ya. Nggak ada yang ditahan, diekspresikan semua, cepet. Dan bisa memilah orang mana yang Dini ceritakan isu ini. Orang rumah kayaknya nggak tahu isu ini deh, yang hampir mau ditabrak. Cuma orang-orang tertentu yang di sini sama orang-orang yang berkepentingan udah. Dan yang nonton sekarang. Gitu. Kalau dulu ceritain ke semua orang sebagai ekspresi meluapkan kebutuhan untuk meluapkan. Nah, maka ada satu step di proses menerima dan mendengarkan pesan emosi yang nanti suatu saat kita akan dalami, kita latih lagi, sehingga nanti tidak lagi memerlukan tindakan-tindakan ekspresi, nulis atau apapun itu. Itu ada. Oke. Ada. Jadi nanti menarik, menjadi lebih praktis lagi, tidak repot lagi. Tapi kapan-kapan. Thank you, Din. Sharingnya. Kita mau makan apa nih? Makan siang.
makan Makan siang. siang ya. Kayak baru 1 menit deh kita ngobrol, guys, ya kan? 1 menit kan kayak Udah cepet. setengah jam.